Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru, Hajahyan Koreana MPD, mengucapkan selamat hari ulang tahun PGRI yang ke-75 yang mengambil tema Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar. Pada tahun ini kita tidak merayakan hari ulang tahun PGRI seperti sebelum-sebelumnya, mengingat tahun ini adalah merupakan tahun yang mana seluruh dunia termasuk Indonesia mendapatkan satu wabah COVID-19, sehingga banyak hal yang tidak bisa kita lakukan pada saat ini. Salah satunya adalah kita tidak bisa untuk melaksanakan salah satu kegiatan rutin setiap tahun untuk merayakan hari ulang tahun PGRI, dan ini adalah merupakan yang ke-75, mengingat yang pertama tidak boleh berkumpul, kerumunan, dan lain sebagainya. Pesannya yang pertama bahwa pembelajaran daring yang dilaksanakan masa COVID ini banyak hambatan. Hambatannya adalah terutama jaringan. Sebelumnya apa gitu? Kalau kekurangan banyak kalau masalah materi yang disampaikan mungkin tidak tercapai KD kompetensi untuk siswa ini, ada yang tidak tersampaikan. Pandemi baik tatap muka sebenarnya biasa-biasa aja. Mungkin ada sedikit kelemahan, yaitu tentang internetnya, sinyalnya. Kalau sinyal bagus, alhamdulillah ngajarnya seperti biasa. Asal anak juga begitu, sinyal anak bagus. Salah cuman itu, sinyal aja. Motivasilah diri, punyalah target kan. Kalau tidak punya target, tidak punya tujuan, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun dengan maksimal. Jangan hanya mengandalkan apa yang didapat dari guru. Sekarang bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari blog, bisa belajar dari buku. Jadi intinya mau atau tidak, yang paling penting itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Apa yang ibu rasakan di masa COVID ini adalah sangat sedih sekali, tapi di sisi lain rasa bersyukur kepada Allah bahwa anak-anak ini tidak perlu berpanas-panas datang ke sekolah dan tetap berada di keluarganya. Pertama, memang kalau dipikir-pikir secara harfiahnya mengajar itu kurang memuaskan karena tidak ada interaksi langsung antara guru dan siswa. Karena kalau kejadian tanpa interaksi langsung bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Misal siswa hanya membuka linknya saja tapi tidak ikut belajar. Guru dia kurang leluasa untuk bertanya. Kalau kesannya sebenarnya ya, pembelajaran daring ini tidak efektif. Sedangkan tatap muka saja untuk mengajar anak-anak masih ada yang tidak paham, ada yang tidak mengerti. Apalagi dengan kita secara daring ini, kita tidak tatap muka secara langsung. Ada sebagian anak yang memanfaatkan ini dengan mereka hidupkan, terus mereka nggak tahu pergi kemana. Istilahnya tidak dibuka. Jadi ya itu seakan jadi terbuang aja waktu, mereka nggak dapat ilmu. Kalau yang lainnya mungkin tidak semuanya, ada yang beberapa anak yang betul-betul tetap fokus dengan mempelajari ini. Sebenarnya untuk pembelajaran daring ini tidak efektif seperti tatap muka. Kalau bagi guru, di saat kita akan melaksanakan pembelajaran daring yang menggunakan salah satu aplikasi, nah, dampaknya itu adalah salah satunya ya kepada hal yang tidak kita inginkan. Ini media yang sudah dipersiapkan secara awal yang sebelum pandemi itu harus dirubah lagi sehingga memakan waktu yang cukup banyak untuk membuat materi yang baru, sedangkan kita harus tetap belajar. Terus guru-guru juga ada kesulitan di jaringan. Saya itu ya, kita ikutilah apa yang kita harus bersahabatlah dengan apa yang terjadi sekarang tentang COVID-19, karena kita salah satu pun yang menginginkan itu terjadi. Bagi ibu dulu, kendalanya bagi ibu karena dia kurang memahami
tentang IT ini jadi agak ada merasa kesulitan juga ya, walaupun udah dicoba berkali-kali ada aja yang lupa gitu, ada aja yang kelemahannya bagi ibu gitu, jadi harus minta bantu selalu gitu kan. Nah, kalau pembelajaran online itu rasanya kalau ibu mentargetkan KD yang harus tercapai, rasanya tidak tercapai. Dari keadaan kita yang normal menjadi new normal, dari kondisi sekolah yang tatap muka menjadi non tatap muka atau menjadi online, semua tentu kaget. Dan kita harus membiasakan diri untuk tetap belajar, walaupun dalam kondisi atau suasana yang sesulit apapun. Kesannya gimana jadi kesannya itu? Enggak, kurang kesampaian gitu. Ya, agak jauh nih. Ini gimana lah karena kita COVID ya, mau tak mau ya. Yang pertama itu materi itu tidak bisa disampaikan seperti biasa. Yang pertama masalah apa namanya ini, jaringan mungkin ya. Iya Bu. Masalah jaringan. Terus waktunya juga sedikit. Bapak merasa sedih aja ya, karena nggak bisa tatap muka langsung dengan anak-anak Bapak yang di sekolah. Ya kalau pesannya ya udah, untuk anak-anak Bapak tuh harus menjaga kesehatan. Mungkin kami sebagai pendidik ini mungkin ada selama pembelajaran secara daring ini ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin kalau kelebihan ini kami melatih siswa untuk belajar secara mandiri, itu mungkin. Kemudian juga kami yang sebagai pendidik ini juga lebih terlatih ini dalam pembelajaran menggunakan teknologi ya. Itu mungkin kalau yang kelebihan. Tetapi yang namanya ini pembelajaran secara daring ini ada kekurangannya. Mungkin yang pertama kekurangannya itu ini kami tidak bisa membimbing ya anak-anak atau melihat bagaimana perkembangan peserta didik secara langsung. Pembelajaran meskipun secara jarak jauh ya. Kemudian dari sisi positif yang lain, selama daring ini siswa biasanya mengakses internet mungkin hanya untuk game atau nonton video yang sifatnya tidak begitu penting. Ketika sekarang dengan masa pandemi ini, otomatis siswa bisa mengakses internet berbagai bahan ajar ya, tidak hanya yang diberikan oleh guru, tapi dia bisa juga mempelajari media dari internet ini, bahan-bahan ajar yang lain. Kemudian juga kelebihan dari pembelajaran daring atau secara online ini, siswa pun bisa mengaksesnya di mana saja, kapan saja, ketika dia sakit atau izin. Kalau biasanya pada saat belajar normal tatap muka, siswa tersebut tidak bisa hadir. Tapi kalau ini ketika dia di rumah, dia bisa saja mengakses internet tersebut dan sedikit banyak dia bisa mengikuti pembelajaran daring. Kemudian juga di sini dituntut siswa jadi bisa lebih mandiri di dalam belajar, karena kan di sekolah hanya terbatas, sehingga ketika guru memberikan tugas dia bisa mencari sendiri, mengakses sendiri internetnya di rumah ya. Kemudian medianya juga lebih luas ya, jadi tidak hanya terbatas hanya buku saja, tapi juga bisa ada sisi positifnya, orang pun jadi berbagai macam membuat bahan ajar yang bisa diakses oleh siswa. Itu dari sisi kelebihannya. Kalau dari segi kekurangannya, ketika akses internet itu susah, itu agak bermasalah. Jadinya kekurangannya siswa tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal. Kemarin jadi mungkin ya dirasa lebih bagus juga, namun tetap ada kendala ya. Kendalanya adalah sinyal, kadang-kadang anak-anaknya susah, alasannya telat bangun, alasannya apa lagi? Jaringan tak ada. Jaringan. Pertama tentu kesannya, ada kesan yang baik, tentu ada juga kesan yang
atau kesan positifnya, kemudian ada kesan yang negatifnya. Kesan positifnya bahwa dalam PBM daring ini semua guru, baik yang muda maupun yang tua, untuk dituntut untuk aktif di dalam teknologi. Dijadikan sebagai pemutusan mata rantai tersebarnya COVID, ya, coronavirus disease, dan juga bisa dijadikan sebagai pengalihan cara belajar siswa daripada hanya menggunakan sangat berat. Ya. Menyusahkan berarti. Bukan menyusahkan, memang orang buta, orang yang tidak tahu. Oh, gitu. Tapi harus tahu gimana caranya. Kan stres. Awalnya banyak sih guru-guru yang ketek-ketek inilah yang sangat stres. Ya, yang jelas sinyal. Ya, itu pasti. Kadang ya baru bisa bergabung hilang. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak pahamnya apa yang mau ditekan itu tambah stres. Iya. Nah, akhirnya tinggal aja. Gimana yang di rumah kecewa. Dalam masa pandemi ini, dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini, tentunya satu-satunya harapan kita adalah sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-75, bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Satu-satunya harapan saya sebagai kepala sekolah adalah kita tetap melaksanakan kegiatan PBM, tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat untuk mewujudkan merdeka belajar yang seperti ada dalam tema PGRI tahun ini. Itulah Ibu berharap anak-anak sekalian, hargai gurumu sama seperti kalian menghargai orang tua. Nah, kalau kamu mampu menghargai orang tuamu, maka hargai pula gurumu itu. Nah, dengan tulus dan ikhlas, karena orang guru adalah dia ikhlas memberikan kepada siswa-siswinya. Dia akan senang melihat kalian nanti menjadi anak yang bisa berguna bagi masa depan, bagi diri kalian sendiri, bagi keluarga dan masyarakat. Nah, ini yang kami harapkan. Tidak ada lain yang diharapkan dari guru itu terhadap anak didiknya. Dan untuk kedepannya, kalau bisa semoga wabah pandemi COVID ini segera berakhirlah, sehingga memang dalam proses pembelajaran itu butuh adanya tatap muka, ya, butuh adanya interaksi antara guru dengan siswa. Jadi kedepannya mari anak-anak ibu semua kita berdoa semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Oke, itu saja pesan dari saya untuk anak-anak ibu, semoga sehat selalu. Dan semoga kita dapat berkumpul bersama-sama lagi di sekolah kita yang tercinta ini, SMA Negeri 4 Tangerang. Oke, Assalamualaikum.